Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Sabriansyah dengan NIM 231011401539 dari kelas 05 TPLP 038. Dalam kali ini, saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah mesin learning. Dalam tugas saya kali ini, saya mengambil judul tugas saya yaitu prediksi penjualan menggunakan mesin learning, yang dimana dalam prediksi ini, pada tugas ini, saya menggunakan algoritma linear regression, yang dimana untuk menyelesaikannya ada beberapa fase. Yang pertama, ada dataset preparation, di mana dataset preparation ini menentukan sumber dataset, menentukan atribut utama, dan menyesuaikan format data. Lalu yang kedua, ada data exploration, yang dimana pada data exploration ini mengecek struktur dataset, mengecek kelengkapan data, dan memahami hubungan antara variabel. Lalu yang ketiga, ada data processing, yang dimana data processing ini ada pemilihan fitur, memastikan data dalam bentuk numerik, dan menyiapkan data untuk proses training. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk saja ke bagian kodenya. Oke, kita langsung masuk ke dalam code-nya. Dalam step pertama, kita ketikkan di sini import pandas as, import node asnp, import lalu sini kita ketikkan from scalar arn model selection import and up import lalu bawahnya kita ketikkan from titik linear score model import linear regression lalu yang ketiga kita ketikkan di sini from metric import and underscore absolute and square root error. Dalam sel pertama ini
Digunakan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan dalam proyek machine learning. Library Pandas digunakan untuk mengelola dan memanipulasi dataset penjualan. NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik dan Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan hasil prediksi dalam bentuk grafik. Selain itu, scikit-learn digunakan untuk proses pemodelan machine learning di mana train test spread berfungsi sebagai membagi data menjadi data training dan testing. Linear regression digunakan untuk membangun model prediksi total penjualan, serta mean absolute error, mean squared error, dan R2 score digunakan untuk mengevaluasi kinerja model berdasarkan tingkat kesalahan dan akurasi prediksi. Lalu pada sel kedua, di sini saya membuat datanya ini saya data penjualan yang dimana datanya ini secara manual. Membuat data set penjualan. Total penjualan sama dengan unit price per quantity data total data plus x data quantity getaran langsung saja kita jelaskan ya. Pada sel kedua ini, kode tersebut digunakan untuk melakukan tahap dataset preparation dengan membuat dataset penjualan secara manual menggunakan Pandas. Data terdiri dari dua variabel input yaitu unit price sebagai harga satuan produk dan quantity sebagai jumlah barang yang terjual, di mana setiap baris mempresentasikan satu transaksi penjualan. Selanjutnya, dibuat varian total sebagai target prediksi dengan menghitung hasil perkalian antara unit price dan quantity sehingga diperoleh total penjualan untuk setiap transaksi. Dataset ini kemudian ditampilkan untuk memastikan data telah tersusun secara terstruktur, numerik, dan siap pada pembayaran machine learning.
error. Banget gue nih kalau udah kayak gini. Apa sih yang salah, bingung. Membuat ya mungkin seperti ini contoh dataset yang saya buat. Selanjutnya kita langsung masuk ke sel ketiga. Di sel ketiga ini kita ketikkan info. Nah, di dalam data ketiga ini terdapat kode data info. Nah, perintah data titik info ini digunakan pada tahap data exploration untuk menampilkan informasi ringkas mengenai dataset yang digunakan. Fungsi ini menunjukkan jumlah baris dan kolom, nama setiap atribut, tipe data masing-masing variabel, serta jumlah nilai yang tidak kosong. Dengan menggunakan data info, peneliti dapat memasukkan bertipe numerik, tidak terdapat nilai kosong. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke kode keempat. Nah, di dalam dataset keempat ini, di dalam sel keempat ini, kita ketikkan X sama dengan data unit price. Quantity. Lalu di bawahnya kita ketikkan Y sebagai data total. Nah, dalam sel keempat ini dia memiliki fungsi yaitu digunakan pada setiap data processing untuk menentukan variabel input dan variabel target dalam model machine learning. Variabel X berisi fitur yang digunakan sebagai masukan model, yaitu unit price dan quantity, sedangkan variabel Y merupakan target yang ingin diprediksi, yaitu total penjualan. Kita langsung masuk saja langsung ke sel kelima, yang dimana sel kelima ini kita ketik saja
x underscore training train, koma x underscore kita ketikkan saya seperti itu. Yang dimana kode tersebut memiliki fungsi, yaitu digunakan pada step data splitting untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan penguji. Fungsi train test split memisahkan variabel input X dan target Y menjadi data training dan data testing dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk penguji. Kita masuk saja ke kode atau ke sel berikutnya. Underscore train, koma y underscore train. Dalam sel berikut memiliki kode, yaitu model linear regression dan model fit extrain getrain, yang dimana kode tersebut digunakan pada tahap model training untuk membangun dan melatih model machine learning menggunakan algoritma linear regression. Baris pertama membuat objek model linear regression, sedangkan baris kedua melatih model tersebut menggunakan data training, X-train dan Y-train agar model dapat mempelajari hubungan antara variabel input, yaitu harga satuan dan jumlah barang. Selanjutnya kita masuk saja langsung ke sel berikutnya. Absolute error y underscore test koma y underscore red. Oke. Y test koma o
print my terus my ini koma lalu kita ketik lagi print RMSE titik 2 RMSE kita ketik lagi di sini print R2 koma R2 kita tes, kita run. Nah ini tadi kesalahan kenapa salah ya adanya ini kita kasih tahu dulu. Kita ubah saja silakan selanjutnya. Benar-benar
ya Allah. Oke, di sini tadi ada sedikit kesalahan. Seperti ini bentuk yang sudah diperbaikan. Yang dimana kode tersebut digunakan pada step prediction untuk menghasilkan nilai prediksi menggunakan model linear regression yang telah dilatih. Fungsi predik digunakan untuk memprediksi total penjualan berdasarkan data uji atau X-test, sehingga diperoleh nilai Y-pred yang kemudian dapat dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengevaluasi kinerja model. Kita masuk ke kode selanjutnya. Atau kode tersebut digunakan pada tahap model evaluation untuk mengukur kinerja model linear regression berdasarkan hasil prediksi yang dihasilkan. Nilai mean absolute error atau MAE digunakan untuk mengetahui rata-rata selisih absolut antara prediksi dihasilkan dari mean absolute error atau MAE digunakan untuk mengetahui rata-rata selisih aktual prediksi. Root mean square root error RMSE digunakan untuk mengukur besar kesalahan prediksi dengan memberikan penalti lebih pada kesalahan yang besar. Sedangkan R-score digunakan untuk menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan variasi data penjualan. Oke, selanjutnya kita ke kode berikutnya. Kode. Nah, dalam sel ini kita ketikkan PLT titik scatter kecil Y-test koma Y underscore red. Nah, ini apa salah nih? Oh, ini gede, ini kecil. Nah, jika di bawahnya kita ketikkan lagi PLT titik X label tutup kurung total penjualan aktual.
Di bawahnya kita ketikkan lagi PMT titik Y label total penjualan prediksi. Nah, di bawahnya kita ketikkan PLT title prediksi penjualan dengan regresi linear. Total penjualan linear regression. Salah. Regression. Di bawahnya kita ketikkan lagi di sini PLT titik show. Kita coba ngerang. Dan seperti ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari tugas akhir yang sudah saya buat pada mata kuliah machine learning. Begitu saja video yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengetik atau kesalahan dalam kode. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.